Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi aliran-aliran pendidikan. Next. Anggota kelompoknya yaitu ada Wafa Az-Zahra, Nasta Safira Ramadina, Yusria Farisatul Hilmi, Rahmawati Iriani Mutakin, dan Muhammad Sadiqin. Materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian aliran pendidikan, macam aliran pendidikan, pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan, fungsi atau manfaat aliran pendidikan, dan kesimpulan. Pengertian aliran pendidikan. Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat dalam usaha mendewasakan diri agar mencapai kebahagiaan, berkembang, dan keselamatan. Sedangkan aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahmawati. Untuk Rahmawati dipersilahkan. Selanjutnya ada aliran pendidikan. Aliran pendidikan sendiri dibagi menjadi dua, ada aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Yang pertama ada aliran pendidikan klasik, ada aliran empirisme. Aliran ini dipengaruhi oleh faktor luar yang sangat besar dan lingkungan sangat mempengaruhi perubahan pada anak. Jadi, faktor bawaan atau faktor keturunan tidak terlalu dipentingkan dalam aliran pendidikan empirisme. Yang kedua ada nafsitisme. Hasil pengajaran dalam aliran ini ditetapkan oleh talenta yang dibawa semenjak lahir. Pandangan aliran ini ialah pernyataan mengenai terdapatnya daya asli yang sudah tercipta semenjak manusia lahir di dunia. Yang ketiga ada naturalisme. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri dan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Yang keempat ada konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh William Stern 1871 hingga 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Lalu selanjutnya ada aliran pendidikan modern. Yang pertama ada aliran progresivisme, yaitu gerakan pendidikan yang masih memprioritaskan pelaksanaan pendidikan di sekolah terhadap anak. Yang kedua ada esensialisme. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya sosial adalah nilai-nilai manusia yang terbentuk secara berangsur-angsur dan di dalamnya berakar gagasan serta cita-cita yang telah teruji. Yang ketiga ada rekonstruksialisme. Rekonstruksialisme memandang pendidikan sebagai konstruksi maksud saya rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung seumur hidup. Lalu ada perennialisme, gerakan pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai universal itu ada. Yang terakhir ada idealisme. Menurut aliran ini, cita-cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara bayangan asli atau cita dengan bayangan dunia. Baik. Akan dipaparkan oleh Nasta. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang fungsi aliran pendidikan. Fungsi aliran pendidikan dibagi menjadi aliran klasik dan modern. Aliran klasik dibagi menjadi aliran empiris, yang dalam pandangan empiris, pendidikan dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak
dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang tentunya dengan tujuan pendidikan. Yang kedua ada aliran naturalis. Aliran ini dapat dinamakan negativisme, yaitu aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang, karena ia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Pendidikan hendaknya dimulai dengan mempelajari perkembangan anak agar pembawaannya yang baik tidak dirugikan. Yang ketiga ada aliran konvergensi. Tujuan pendidikan dalam aliran ini diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Selanjutnya ada aliran modern. Yang aliran modern dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aliran progresisme. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencari kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini, tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui sesuatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui semua orang. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memiliki tujuan pendidikan untuk membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial ekonomi dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Lalu ada aliran perennialisme. Diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya. Telah memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dahulu. Yang terakhir ada aliran idealisme. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kehidupan yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dikeluarkan oleh Mbak Wafa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda setelah bangsa Indonesia merdeka, gagasan yang berada dalam pemikiran pendidikan itu mulai masuk ke Indonesia. Sebelum masa tersebut, pendidikan bangsa Indonesia termasuk keluarga serta masyarakat. Meski dalam hal tertentu akan tetapi sangatlah diutamakan bakat serta potensi dari anak. Contohnya pada bidang kesenian, keterampilan, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya penciptaan lingkungan serta pengembangan bakat tersebut diusahakan secara optimal. Meskipun pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, akan tetapi penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan eklektik fungsional. Diterima dengan sesuai kebutuhan, akan tetapi ditempatkan pada latar pandangan yang konvergensi. Khususnya pada latar,
Kini terdapat beberapa pendapat yang lebih menginginkan agar murid atau peserta didik ditempatkan pada tempat yang seharusnya, yaitu sebagai manusia yang selayaknya dididik tetapi juga dapat mendidik dirinya sendiri. Hubungan guru dan murid atau pendidik dan peserta didik seyogianya adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan yang setara dalam interaksi edukatif seyogianya diarahkan menjadi suatu hubungan yang transaksional. Hubungan antar pribadi yang memberi peluang bagi peserta didik yang belajar ataupun pendidik yang mengikuti belajar. Co-learner dengan cita-cita pendidik diwujudkan melalui belajar terus sepanjang hidupnya. Hubungan tersebut sesuai dengan asas ing ngarsa sumtulodo, ing maju mangunkarso, dan tuturi handayani. Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungan. Di umur yang dewasa, hampir tidak ada yang menganut teori nativisme, naturalisme, serta empiris. Mereka lebih dominan pada aliran konvergensi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dari pemaparan tersebut, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu aliran pendidikan merupakan pemikiran yang melalui proses pembaharuan di dalam dunia pendidikan. Seiring berjalannya waktu, aliran pendidikan pun akan berubah, khususnya di Indonesia. Dahulu, Indonesia masih memiliki pemikiran klasik atau aliran klasik. Aliran klasik diantaranya ada aliran empiris, naturalis, konvergensi. Aliran klasik rata-rata menyediakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut dengan mengikuti pertumbuhan anak dari usia dini. Mereka dididik sesuai dengan kemampuan mereka melalui pengalaman yang akan didapat nantinya. Lalu seiring waktu berjalan, aliran pendidikan tersebut berubah menjadi aliran modern, yang dimana pendidikan tersebut mendorong anak agar menunjukkan karya-karyanya dan mendidik anak agar di kehidupan yang akan datang menjadi seorang yang kaya dan dapat menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di diskusi yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.